Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya istiqomah dalam berhijrah, Ustaz? Yang pertama kita pahami teman-teman, hijrah itu adalah ibadah, ya kan? Maka hadis tentang niat itu kan ujung hadis itu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kan hijratuhu lidunya yusibuha awi imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan itu artinya teman-teman, hijrah itu adalah amal. Maka hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah ya kembalikan, luruskan niat kita. Niatkan hijrah kita berubah. Kalau hijrah secara tekstualnya itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Setelah terjadi Fathul Mekah, ketika Fathul Mekah terjadi kan Nabi sudah katakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Artinya apa? Mekah sekarang sudah aman, tidak ada lagi gangguan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ulama mengatakan hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain okelah, tidak ada. Tapi hijrah dari segala bentuk keburukan kepada kebaikan itu akan selalu ada. Sampai kapan? Sampai nanti kata Nabi matahari terbit dari sebelah barat. Artinya teman-teman, kita berusaha untuk berubah dari yang tidak baik menjadi orang baik. Dari yang dulunya hobi karaoke sekarang kita sudah suka ngaji. Dari yang dulunya kita barangkali pacarannya di jurusan ini ada satu, di jurusan ini ada satu, banyak dia playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, ya kan. Nah sekarang dia hijrah, tak mau lagi dia, karena dia paham, pernah membaca satu hadis yang menjelaskan tentang ada dulu seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam agama Islam tapi ada satu yang tak bisa aku tinggalkan, yaitu berzina, kan itu katanya. Lalu kemudian apa kata Nabi? Apa pendapatmu kalau sekiranya ibumu dizinahi oleh orang lain? Lalu semenjak itu apa katanya? Semenjak itu di antara perbuatan yang sangat aku benci adalah zina. Maka yang pertama, luruskan niat kita semata karena Allah. Sesuatu yang selain karena Allah maka dia tak akan berkekalan. Dia sifatnya hanya sementara saja. Makanya teman-teman, benar-benarlah karena Allah kita dalam berhijrah. Tapi kalau karena kawan, sempat nanti kawan kita berubah, kita bisa goyang juga. Karena agak sedih ya teman-teman. Dulu kajian kita di sahabat hijrah itu kan sampai 30.000 orang. Banyak perubahannya tengok di situ. Banyak kawan-kawan yang kemudian dek mana, Ustaz, terima kasih Ustaz sudah buat acara seperti ini. Saya senang sekali, banyak perubahan. Dari yang dahulunya pakai celana ketat, dari yang dulunya pakai baju ketat, sampai dia karena kita rajin ngaji dulunya teman-teman, kita sering buat event dakwah bareng, akhirnya dia berubah sampai dia pakai cadar, kemana-mana dia pakai cadar. Tapi semenjak kemudian kajian kita sudah tak ada lagi. Pernah anak tengok dia di Car Free Day, ya nampaknya kita sering ke Car Free Day kan, jumpa sama anak kenal dia. Bagaimana lah nyebutnya ya, cuman pakai apa namanya, celana yang sempit tuh apa namanya tuh, legging. Celana legging itu kan sempit kali teman-teman, itu betis-betis besar tonggak ini masuk juga ke dalam apa tuh, celana legging tuh. Macam mana orang pakai celana legging tuh, jangan yang pakai oli masukkannya kayaknya. Nah ketat, kemudian baju ketat, lalu kemudian sempat ditanya kenapa begini segala macamnya. Akhirnya dia sudah tidak berjamaah lagi, dia sudah tidak ngaji lagi. Akhirnya dulu tuh dia tidak benar-benar karena Allah. Maka kemarin kan kita nengok itu banyak orang-orang artis-artis hijrah pakai jilbab dalam, akhirnya kemudian ditanggalkannya lagi kan. Nah salah satu penyakit terbesar orang gagal hijrahnya itu karena dia niatnya yang tidak benar, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, luruskan niat kita. Yang kedua, agar kita istiqomah dalam hijrah di dalam kebaikan kita teman-teman, maka senantiasalah kita berkawan dengan orang-orang soleh. Kawan kita itu sangat menentukan baik tidaknya diri kita ini. Makanya Nabi katakan almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya tergantung dengan agama kawannya. Maknanya apa? Baik buruknya kita tergantung dengan siapa yang kita jadikan sebagai kawan. Makanya kemudian ditegaskan oleh Nabi, berkawan dengan penjual parfum maka kita akan mendapatkan wanginya.
berkawan dengan pandai besi, maka kemudian kita akan mendapatkan percikan apinya. Maka ana masih ingat teman-teman, ada dulu mahasiswa ana di salah satu universitas, dia Masya Allah soleh, baik, setiap apa yang kita jelaskan masuk, dia mudah nangkapnya. Suatu ketika jam 11 malam dia nelpon ana, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, saya nak cerita sama Bapak sedikit nih. Ceritalah, saya bilang, jam 11 malam. Nanti Bapak marah sama saya enggak? Enggak, saya bilang, ceritalah. Saya matikan lagi nih, saya capek, saya bilang kan, sampai canda lah, sudah biasa canda semua dia. Begini Pak, begini gimana? Kemarin saya diajak sama kawan-kawan lama saya Pak, pergi ke satu tempat, oke? Ketika pergi ke satu tempat itu Pak, jadi kawan-kawan lama saya ya dulu pernah begini dan begitulah Pak, pernah minum-minum juga lah saya dulu. Lalu kemudian ketika berjumpa dengan kawan-kawan lama, kawan-kawan saya itu ngajak minum, saya tak mau. Lalu kata, cobalah, alah sok kau nih, tipis sekali persaudaraan persahabatanmu bro. Akhirnya tak enak, karena tak enak akhirnya saya minum. Sikit kali bro, biasanya dulu sejerigen kau minum santai aja. Akhirnya saya minum, pada akhirnya saya mabuk. Ketika saya mabuk, malam dibawa nginap di salah satu hotel. Maka di malam itu Pak, katanya kan kawan-kawan ini disewanya L, pahamnya L ya, L dalam tanda kutip. Walhasil berzina lah saya malamnya Pak, kata dia. Nah, saya sekarang takut nih Pak, takut saya dengan apa yang telah berlalu. Cuman tentu yang kita bisa lakukan adalah kita hanya bisa memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Setiap siapa yang mau bertobat kepada Allah, maka Allah Tawwabur Rahim. Lihat surat Al-Maidah ayat 39 kalau tak salah teman-teman. Surat Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Siapa yang bertaubat kepada Allah setelah melakukan kezaliman, kemaksiatan, kemudian wa aslaha, kemudian dia melakukan kebaikan, fa innallaha yatubu alaih, Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Allah adalah zatnya, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kita tambahkan lagi hadis qudsi ketika Allah mengatakan, yabna Adam, wahai anak Adam, sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa, yang mana dosamu itu sampai menembus pintu langit yang ketujuh. Wahai anak Adam, sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sampai ketujuh lapis bumi, kalian datang kepadaku dengan membawa dosa, kemudian kalian mengakui dosa itu dan kemudian summa astaghfartani, kalian minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartulak, aku akan ampunkan semua dosamu itu, wala ubali, dan aku tidak peduli dengan berapapun banyak dosa yang kamu lakukan. Tentu itu yang bisa kita lakukan, berikan dia motivasi, berikan dia kabar gembira. Maka teman-teman, kenapa dia sampai berzina tadi? Karena dia kembali salah dalam memilih kawan. Dia tak mau meninggalkan kawan yang lamanya, akhirnya apa? Terjebak lagi dia dalam jurang yang sama, zina lagi, mabuk lagi. Ini yang kedua. Yang pertama, perbaiki niat. Yang kedua, pandai-pandai dalam memilih kawan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa istiqomah di jalan hijrah kita, teman-teman? Tak kalah pentingnya banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Kita ini baik karena Allah. Kita bisa sampai ke sini itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi karena Allah lunakkan hati kita, Allah gerakkan hati kita sehingga kita bisa sampai ke sini. Itu berangkat dari apa? Dari doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Dan yang keempat, tak kalah pentingnya teman-teman, yakinlah kita, perkuat ibadah kita. Allah maha melihat, Allah maha menghisap semua apa yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perkuat akidah kita. Jadi 4, niat, kawan, kemudian yang ketiga apa tadi? Perbanyak doa. Yang keempat, tak kalah pentingnya, perkuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.